Hello class, welcome to the English instructional program. Hopefully this program will help you to understand English. Baiklah siswa sekalian, mudah-mudahan program ini bisa membantu Anda dalam mengerti atau mempelajari bahasa Inggris. Well, this is our third meeting atau pertemuan ketiga, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai introduce personal details atau bagaimana kita perkenalan. Well, class, pay attention to the slide please. Jadi baiklah siswa sekalian, bisa Anda perhatikan pada slide berikut. Wow, first what we have to understand is words. Jadi pertama, sebelum kita melakukan perkenalan dalam bahasa Inggris, of course, we have to understand some vocabularies or words. Jadi kita harus memahami makna kata yang akan kita gunakan dalam belajar bahasa Inggris atau perkenalan. For example, berikut adalah contoh kosakata yang akan kita gunakan dalam perkenalan. Identity means, yang artinya identitas. Kemudian yang kedua, nickname atau nama panggilan. Next, we have full name, yaitu nama lengkap. Kemudian ada kata live and stay. Live dalam hal ini sama artinya dengan stay, but they have difference. Tapi mereka punya perbedaan. Where, di mana perbedaan tersebut? Live itu digunakan untuk tinggal pada alamat menetap untuk selamanya, atau tinggal di mana dia dilahirkan untuk jangka waktu yang panjang. Stay juga artinya tinggal, tapi sifatnya sementara. Misalnya tinggal di kos, itu kita gunakan stay. Kemudian ada kata excuse me. This word is very important when we are asking about informations, asking of someone's conditions, and etc. Jadi kata excuse me ini sangatlah penting, karena ini yang akan mengawali ketika kita nanti akan bertanya atau meminta sesuatu kepada seseorang. Please, to make something polite. Jadi yang artinya mohon atau tolong. Thanks, sangat sering sekali kita dengarkan dalam kontak kehidupan kita sehari-hari, yaitu berterima kasih kepada seseorang. Dan glad, senang. Kemudian yang terakhir ada see. See here, jadi see di sini bisa artinya melihat, bisa artinya bertemu. Misalnya, I see my bottle on the table. Saya melihat botol saya ada di atas meja. Yang kedua, untuk si yang kedua, I see. Oh ya, saya tahu. Nah, jadi see bisa berarti saya melihat, bertemu, dan juga mengetahui tentang sesuatu. Wow, next. After we are learning vocabularies, now we put some verbs, some nouns, adjectives, or in this case is words itself, into some expressions. Jadi kata-kata yang tadi sudah kita pelajari, kita sekarang akan gunakan dalam beberapa ungkapan yang akan kita gunakan dalam perkenalan. For example, how do you do? Jadi how do you do ini untuk menanyakan kabar, yang dalam bahasa Indonesia ini tidak ada padanan yang serasi, yang sepadan dengan how do you do itu. How do you do is sentence to ask one conditions but at first time. Jadi how do you do ini digunakan untuk salam, mengatakan apa kabar kepada seseorang yang baru pertama kali kita bertemu. Yang kedua, the glad to see you. I'm happy to see you. Do you mind if blah blah blah? Do you mind if apakah
saudara keberatan kalau saya bla 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 titik-titik misalnya? Next, your phone number please. Tolong nomor teleponnya berapa? Jadi ada cara dalam mengatakannya dalam bahasa Inggris, your phone number please. May I have your phone number? Jadi bisa menanyakan seperti itu juga boleh. Kemudian, where do you live? Where do you stay? Di mana Anda tinggal? Pardon me please. Pardon me, I beg your pardon. Jadi itu caranya ketika kita tidak menemukan adanya kejelasan atau kurang jelas dari pembicaraan tersebut, kita bisa, excuse me, I beg your pardon. Pardon me please. Jadi itu cara untuk menarik simpati seseorang supaya dia mengatakan lagi apa yang kurang jelas tentang apa yang ingin kita tahu. And the last one is see you. See you is for partings, untuk salam perpisahan. Misalnya sampai jumpa, yaitu dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya kita bisa bilang goodbye or see you. Wow, this is the example. Sampai jumpa, selamat tinggal, and etc. Well, this is some types of questions or in asking informations while we are introducing or while we want to know about one conditions or informations. Jadi berikut ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan atau mencari informasi tentang seseorang. For example, jadi ini kalau kita menanyakan nama, excuse me. Jadi awali dengan kata excuse me. What is your name please? Siapa nama Anda? Cara menjawabnya bagaimana? Wow, my name is blah blah blah. Nama saya, for example, my name is Pande or my name is Intan. So this is ways in answering the questions. Number 2, where do you live? Where do you live, Intan? Oh, I live in city. In city, where is it? Blah blah blah. This is that way in asking for informations. Number 3, what is your address? Here, jadi di sini kita bertanya di mana Anda tinggal? Alamat saudara itu di mana? Apa nama jalannya? Jadi kita bertanya, what is your address? Di mana Anda tinggal? Apa nama jalannya? Cara menjawabnya, my address is blah 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 atau I live at blah 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 and etc. Yang keempat, ini yang sering sekali digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari, menanyakan telepon atau nomor telepon kepada seseorang. Jadi caranya bisa dengan seperti ini, what is your phone number? Atau your phone number please. Cara menjawabnya bagaimana? It's very easy, very simple. Sangat gampang, sama dengan menjawab pertanyaan yang 1, 2, dan yang ketiga. Itu my phone number is, nomor telepon saya adalah sekian, sekian, sekian. Atau langsung saja sebut nomornya. For example, what is your phone number? 081 75 160. Oke, jadi bisa langsung disebut nomornya tanpa menggunakan kata atau kalimat di depannya yang bilang nomor telepon saya adalah, jika itu terlalu panjang. Jadi ambil simpelnya. Yep. The last one, where do you work? Di mana Anda bekerja? Cara menjawabnya sama. I work at blah blah blah. I work in blah 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 and etc. Jadi berikut ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu informasi tentang seseorang. Wow. Now class, it's time for you to repeat after me. Yeah, because we need to practice this language. Baiklah siswa sekalian, sekarang saatnya Anda mengikuti
apa yang saya ucapkan. Okay? The example. You repeat after me, right? Oke, jadi siswa sekalian, Anda harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Hello. How are you? Fine. Fine, thank you. Okay, thanks. Good morning. Good afternoon. Good evening. Excuse me. What time is it? It is 2 o'clock. Thank you. My name is John. Wow, have you practiced? Sudahkah teman-teman praktik atau mengikuti saya? Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita belajar berbahasa atau menggunakan bahasa itu sendiri. Wow, next example. Jadi masih dalam konteks yang sama. Teman-teman harus mengikuti juga. Ya, kalau sekarang kita sudah masuk bagaimana kita bertanya atau masuk ke dalam konteks kalimat. What is your name? Do you live here? Yes, I live here. Do you speak English? I speak little English. Have you lived here long? I have lived here 2 years. Thank you. Wow, kelas. Baiklah siswa sekalian. Jadi itu tadi teman-teman bisa gunakan dalam menanyakan atau mencari informasi ketika kita baru berkenalan dengan seseorang. Well, for details, you can watch the video attached on the web we prepared. Thank you very much. If you have questions, you may send message into 08175 777 60 or into my mail. And thank you very much and see you.